Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mas M akan menceritakan sebuah kisah misteri underrated investigasi, yaitu sebuah warung yang dijaga oleh seorang wanita yang usianya sangat tua. Akan tetapi bukan sisi umurnya yang bikin cerita ini unik. Hal ini berhubungan dengan sesuatu yang aneh yang terjadi pada setiap orang yang mampir ke warung itu, yaitu antara hidup dan mati, atau bisa dikatakan ambang kematian. Bagaimanakah kisahnya? Inilah Telisik Misteri Part 1, Ambang. Malam itu kantor redaksi Suara Nusantara masih menyala terang meskipun jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di sudut ruangan, seorang pria berusia 20-an duduk memelototi layar laptopnya dengan mata setengah ngantuk. Namanya adalah Mas Reza Mahendra. Dia seorang jurnalis muda yang belum punya nama besar sebenarnya, tapi punya rasa penasaran yang terlalu besar untuk badannya yang kurus. Dia kurus katanya. Tiba-tiba atasannya, Pak Hendra, melangkah ke mejanya sambil melayangkan selembar kertas kepada Mas Reza. "Res, kamu tertarik nggak liputan urban legend?" Lalu Reza menangkap kertas itu. Dia lalu membaca tanpa ragu. "Warung kopi di kaki gunung Merbabu yang bikin orang hilang." Reza mendongak, setengah serius, setengah skeptis. "Pak, ini beneran atau konten buat naikin views?" "Iya tak, Pak?" "Dua-duanya, Res," jawab Pak Hendra santai. "Tapi tahu nggak kamu, Reza, yang bikin aku penasaran?" Pak Hendra berhenti sejenak. Lalu Reza bilang, "Apakah, Pak?" "Sudah 3 orang di desa yang sama ngilang dalam setahun terakhir. Semua terakhir kali kelihatan di satu tempat, yaitu warung." "Warung itu, Pak?" kata Reza. "Iya, warung itu. Warung yang katanya ditunggu oleh seorang wanita yang sudah tua. Umurnya yang tua, Res." Reza mengembuskan nafas panjang, tangannya mengetuk meja pelan. Nampak mikir. "Oke, baiklah, Pak." Karena Reza ini sedikit skeptis, dia mensetujui apa yang diinginkan Pak Hendra. "Oke, Pak, saya berangkat." Keesokan harinya berangkatlah Reza ke tempat itu. Di desa Ngalian Wetan, letaknya sekitar 3 jam perjalanan dari kota Magelang. Suasana di sana adem banget, enak, sejuk, jauh dari hiruk pikuk rasa sibuknya perkotaan. Daerah Ngalian ini dikelilingi sawah bertingkat dan hutan pinus yang kabut. Paginya bikin orang nggak sadar kalau sudah melakukan perjalanan panjang karena sangat indah. Berangkatlah si Reza ini naik motor, bawa tas ransel, recorder di kantong jaket, dan beberapa alat jurnalisnya. Tapi tahu nggak kamu apa yang di sepanjang perjalanan Reza pikirkan? Satu pertanyaan yang cukup membuat pertanyaan ini memenuhi kepalanya. Warung kopi macam apa sih hingga bisa bikin orang hilang? Ya, itulah yang dipikirkan Reza sepanjang perjalanan. Sepanjang jalan, sinyal HP-nya putus-putus. Yang aneh, GPS-nya tiba-tiba berhenti begitu dia memasuki kawasan hutan. Tapi ada satu hal yang aneh yang baru dia sadari belakangan. Di sepanjang perjalanan itu, si Reza ini nggak ketemu satu kendaraan pun, baik dari area perlawanan maupun searah dengan dia. Dia mikir, kok sepi banget ya? Emang hari ini hari apa sih? Aneh, masa dari tadi nggak ada satupun kendaraan yang lewat bersama saya atau bersalipan dengan saya? Tapi keadaan itu ditepis sikap skeptisnya Reza ini. Dia nggak peduli dan nggak mikirin tentang sesuatu hal yang nunggu dia di depan. Nah, sesampainya di desa itu, matahari sudah mulai meninggi sekitar jam 11 siang. Desa itu terasa hidup, tapi seperti bidikan kamera slow motion. Bagaimana enggak? Orang yang beraktivitas di ladang dan sawah seperti bergerak setengah kecepatan normal. Ya kamu tahu, ngerti kan?
kalau slow motion, bidikan slow motion. Jadi nggak kayak biasanya. Akhirnya Reza ini berhenti di depan sebuah warung kelontong di pinggir jalan. Lalu Reza ini mencoba menyapa seorang bapak tua yang sedang mengikat kayu bakar. Dia pun turun dari motornya kan. Ya, turun dari motornya lalu bertanya pada bapak itu, "Permisi Pak, saya mau nanya, warung kopi Bu Lastri di mana ya?" Ya, tiba-tiba bapak itu berhenti mengikat kayu itu, lalu menatap Reza dengan tatapan yang susah dibaca. "Kamu wartawan ya, Li?" "Inggih Pak." "Dari mana?" "Dari Jakarta." Bapak itu diam sebentar, lalu dia ngelanjutin ngikat sampul terakhir kayunya, bangkit dan berdiri, dan tanpa menatap ke arah si Reza, Pak tua ini menunjuk ke arah ujung desa, ke sebuah jalan kecil yang diapit oleh 2 pohon beringin besar. Dan itu tampak jelas sekali keberadaan pohon beringin besar itu meskipun posisinya sangat jauh. "Ujung sana ya Pak? Tapi kamu harus hati-hati, Le." "Hati-hati kenapa Pak?" Bapak itu nggak jawab bro. Bapak itu nggak menjawab pertanyaan si Reza ini. Lalu Pak tua ini berjalan masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu begitu saja tanpa permisi. Reza ya orangnya skeptis kan. Reza mencoba pikir positif. Dia pun ngelanjutin perjalanannya ke tempat yang sudah dikasih tahu oleh Pak tua tadi itu. Motor pun digeber, motor pun dinyalain, jalan. Sampailah si Reza ini di depan warung gubuk bambu yang diipit oleh 2 pohon beringin besar. Reza turun dari motornya. Dia menatap dengan tertegun. Ternyata warung itu ada, sangat nyata ya. Gak seperti kemarin yang aku bayangin. Di warung itu berdiri tenang di antara 2 pohon beringin yang nampak sangat tua sekali. Pohonnya besar dan papan namanya nampak sangat jelas. Warung Kopi Bu Lastri. Open everyday, buka setiap hari. Sejenak lalu si Reza ini sadar satu hal. Bentar. Kayak ada sesuatu yang aneh di warung ini. Kok bayangan warung itu kayak nggak ada ya? Padahal siang begini dan juga matahari bersinar terik banget. Kok bisa nggak ada? Kok bisa nggak ada? Reza mengamati sekelilingnya, tapi pohon-pohon di sekitar warung kok ada bayangannya. Lalu Reza melihat bayangan dirinya sendiri. Aku pun punya bayangan, tapi warung itu kok nggak ada bayangannya sama sekali. Reza lalu mengeluarkan kameranya, memotret sekitar dan warung itu, lalu memasukkan kembali kamera itu tasnya. Ya, setelah itu Reza melangkah masuk ke warung itu. Di dalam warung itu Reza merasakan sesuatu yang hangat, nampak normal selayaknya warung desa, warung kopi desa. Tapi ada sesuatu di balik aroma kopinya. Reza ngerasa seperti aroma tanah setelah hujan. Tahu kan kamu kan? Seperti daun kering terbakar. Lalu di sudut ruangan, Reza melihat seorang perempuan paruh baya bertubuh gempal sedang menyeduh sesuatu di balik meja. Kulitnya bersih, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya itu nampak terlalu tenang untuk situasi apapun. "Silakan duduk Mas, sudah lama saya nunggu sampean." Reza kaget dong. "Ibu nunggu saya? Emangnya ibu tahu kalau saya mau datang?" "Mas, di sini nggak banyak orang yang lewat. Kalau ada yang masuk ke sini, berarti memang sudah waktunya." Sontak saja Reza terdiam. Dia coba nge-replay kata-kata ibu tadi sambil berbisik sendiri. Kalau ada yang masuk, berarti memang sudah waktunya. Maksudnya apa ya?
Kalimat itu terasa mengganjal banget, tapi Reza memilih mengabaikannya. Ngapain aku pikirin, kata Reza. Reza pun duduk di bangku kayu yang nampak udah sangat tua dan unik untuk sebuah kursi kayu warung desa. Berarti bagus banget. Lalu Reza mengeluarkan recorder dari tasnya, lalu menaruhnya di meja. Reza ingat tujuan dia ke sini. Dengan positive thinking, Reza memberanikan diri untuk memulai bertanya kepada ibu misterius itu. Permisi Bu, kalau berkenan ibu boleh saya wawancara? Ya monggo Mas, silahkan, ucap si ibu itu dengan sunggingan senyum yang datar tapi dengan wajah yang gak ekspresi banget gitu loh. Kalau boleh tahu, dengan Ibu Lastri Mas. Oh nggih, Ibu Lastri. Gini Bu Lastri, saya dengar warung ini punya cerita yang unik. Bu Lastri tersenyum sambil meletakkan cangkir di hadapan Reza. Suara kelunting gelas itu bikin Reza jadi ngeliat isinya. Ya ternyata ya bener, isinya kopi hitam pekat. Permukaannya nampak mengepul seperti saat baru dituang. Padahal Reza tahu dia tidak melihat kapan perumahan itu menuangkan air panas ke dalam gelas tersebut. Cerita apa yang kamu ingin dengar, Mas Reza? Gini Bu, soal orang yang hilang. Bu Lastri menatap kosong ke arah luar warung. Orang-orang itu tidak hilang Mas, kata Bu Lastri pelan. Mereka pergi. Reza menghembuskan. Reza menarik nafas. Pergi kemana Bu? Ya ke tempat yang mereka pilih sendiri Mas. Setelah percakapan itu Reza ya dengan skeptisnya dia pun membayar kopinya lalu pulang. Sewaktu sore harinya Reza bertemu dengan Pak Joko. Beliau seorang warga desa yang sudah 60 tahun tinggal di Ngalian Wetan dan mengenal legenda warung Bu Lastri lebih dari siapapun. Mereka berdua duduk di teras rumah Pak Joko, ditemani teh panas dan suara jangkrik yang mulai bersahutan. Ya namanya desa bro ya, enak. Mas Reza tahu nggak, warung itu sudah ada loh sejak tahun 1960-an. Pak Joko membuka obrolan. Bu Lastri itu berarti sudah sangat tua sekali dong Pak. Nah itu dia yang aneh. Pak Joko menurunkan suaranya seolah takut didengar. Bapak saya kenal Bu Lastri, kakek saya juga kenal Bu Lastri, dan penampilan Bu Lastri dari dulu sampai sekarang sama Mas, nggak berubah. Reza mencatat, mungkin anaknya yang nerusin usaha. Semua orang di sini pernah mikir gitu Mas, tapi nama di papannya kan nggak pernah ganti, orangnya pun nggak pernah ganti. Terus soal orang hilang itu gimana Pak? Siapa saja yang terakhir kali kelihatan di sana? Pak Joko menarik nafas panjang. Yang pertama Andi, anak muda dari desa sebelah. Suka naik gunung dia. Dia mampir ke warung Bu Lastri sebelum mendaki. Pas turun, dia nggak ada. Pinnya bilang dia terpisah di tengah jalan, tapi jejak kakinya berhenti tiba-tiba tepat di depan warung Bu Lastri. Yang kedua, Ibu Wati, guru SD yang mau pensiun Mas. Katanya mau minum kopi dulu sebelum pamitan ke murid-muridnya, tapi dia nggak pernah sampai ke sekolah. Motornya ketemu parkir rapi di depan warung. Orangnya ya nggak ada lah. Orangnya ya ada juga. Yang ketiga, Pak Joko terdiam lebih lama kali ini. Namanya Mas Denny, wartawan juga seperti Mas dari Semarang. Katanya mau investigasi juga warung di sana. Reza menghentikan pensilnya. Wartawan juga ya Pak? Iya, kira-kira setahun kemarin motornya juga ketemu di sana, HP-nya ketemu di dalam warung itu juga Mas, tapi dia sendiri nggak ada, hilang.
keheningan merayap di antara mereka. Reza meneguk tehnya yang sudah dingin, terlampau dingin mendengarkan cerita ini. Pak Joko pernah masuk ke sana nggak, Pak? Kata Reza. Pak Joko menggelengkan kepala. Nggak pernah, Mas. Dan saya nggak akan pernah. Kenapa, Pak? Karena orang yang masuk ke sana. Pak Joko menatap Reza langsung. Sepertinya ada sesuatu misteri yang ingin tidak pernah terlihat keluar. Berat. Reza pun berat sekali. Setelah mendengarkan cerita itu, Reza pun balik ke persewaan kamar. Reza menyewa kamar di rumah penduduk. Malam itu dia tidak bisa tidur, bro. Pikirannya terus berputar. 3 orang hilang, 1 diantaranya wartawan seperti saya. Semua terakhir di warung yang sama, warung Pulastri. Dia membuka laptopnya, mencoba mengakses internet dengan sinyal yang putus-putus. Dia membuka berkas lamanya, artikel tentang urban legend desa terpencil di Jawa. Dan dia menemukan sesuatu yang membuatnya duduk tegak lebih serius. Ada sebuah laporan lama dari tahun 1987, warung kopi penjaga Ambang. Tentang legenda lokal yang menyebut warung Pulastri bukan sebagai tempat orang hilang, tapi sebagai tempat orang memilih. Konon, warung itu berdiri di atas titik pertemuan 2 dunia. Dunia orang hidup dan yang lainnya. Dan Pulastri bukan manusia biasa. Dia adalah penjaga ambang. Sosok yang ditugaskan untuk memberikan pilihan kepada jiwa-jiwa yang terjebak di antara 2 dunia. Orang-orang yang secara fisik masih ada, tapi jiwanya sudah tidak lagi terikat sepenuhnya di dunia ini. Mereka yang datang ke warung itu adalah mereka yang sudah berada di ambang. Reza mencatat kalimat artikel itu 3 kali. Jiwa yang sudah meninggalkan raganya, tapi raganya belum tahu. Dia menutup laptopnya. Kenapa kalimat itu terasa begitu familiar? Kata Reza. Keesokan paginya, Reza kembali ke warung Pulastri. Kali ini dia membawa lebih banyak pertanyaan. Pulastri sudah ada di sana. Sepertinya dia selalu tahu apa yang ada. Kamu kembali, Mas, kata Pulastri tanpa menoleh saat Reza masuk. Saya mau tanya sesuatu, Bu. Reza pun duduk. 3 orang yang hilang itu, Andi, Wati, Mas Denny, mereka pergi kemana sebenarnya ya, Bu? Pulastri meletakkan cangkir di hadapannya lagi. Kopi yang sama, kepulan yang sama, aroma kopi yang sama. Mereka sudah dipilih, Mas. Dipilih apa, Bu? Bagaimana maksudnya? Mau terus atau mau kembali? Saya nggak ngerti, Bu. Maksudnya gimana? Pulastri duduk. Kali ini dia menatap Reza dengan ekspresi yang berbeda. Bukan lagi tenang yang dingin seperti kemarin, tapi tenang yang iba, bro. Iba. Kamu dari tadi di sini, Mas. Sudah 2 hari. Kamu makan di mana? Reza terdiam. Dia coba merenung. Dia makan di mana? Dia mencoba ingat-ingat. Dia memesan mie ayam di warung sebelah kemarin sore atau tidak. Dia mencoba mengingat rasa makanan itu. Nggak ada ternyata, kosong. Kamu tidur semalam di mana? Iya, di... Reza berhenti. Kamar yang dia sewa, dia ingat berbaring di kasur, tapi dia tidak ingat menutup mata, tidak ingat bermimpi, tidak ingat bangun. Kamu ingat perjalanan kemari, Mas? Kata Pulastri. Iya, naik motor dari Magelang. Itu yang unik, bro.
Kamu ingat sampai di tikungan sebelah hutan mana? Tikungan dengan pohon akasia besar di kirinya. Saat itu juga Reza berhenti total. Dia seakan mikir banget. Tikungan itu, dia ingat tikungan itu. Dia ingat jalan aspalnya yang basah karena hujan semua. Dia ingat mengerem. Dia ingat bunyi yang sangat keras. Dan sesudah itu, apa? Kata Bu Lastri. Sesudah itu apa ya, Bu ya? Sesudah itu dia sudah di desa. Tapi apa ya? Sesudah itu Reza pun lupa. Ternyata sesudah itu dia sudah di desa Ngalian tadi, tempat Bu Lastri. Tidak ada jeda di antaranya, tidak ada perjalanan melewati hutan, tidak ada masuk desa secara bertahap. Ya, tiba-tiba saja dia sudah di situ. Lalu Bu Lastri melanjutkan, kamu nggak sadar ya Mas? Kamu belum sadar dari tadi. Reza berdiri, tangannya menyentuh meja, terasa nyata. Kayu yang keras ini terasa nyata. Terus kopi ini ya terasa nyata. Kakinya yang menjatannya juga terasa nyata. Nafasnya juga, ya Reza merasakan, dia merasakan ini nyata. Dia mencoba merasakan nafasnya. Dadanya naik, turun, naik, turun. Saya bernafas, saya nyata. Kamu bernafas karena kamu ingat bagaimana caranya, Mas, kata Bu Lastri. Jiwa yang kuat selalu ingat caranya. Itu yang bikin mereka susah untuk sadar. Ini tidak masuk akal, kata Reza. Coba kamu keluar halaman, Mas. Coba lihat bayangan kamu sekarang. Reza pun bergegas keluar halaman dari warung itu. Matahari yang sedang terik, dia berdiri di halaman tanah merah di depan warung Bu Lastri. Dan ternyata teman-teman ya, dia gak punya bayangan. Dadanya seperti ditampar dari dalam. Nafasnya yang tadi dia rasa tiba-tiba seperti gerakan kosong, seperti aktor yang lepas skrip dan mencoba improvisasi. Dia mengeluarkan ponselnya, buka kamera depan, layar menampilkan pemandangan halaman, pohon, tanah, warung di belakangnya, tapi tidak ada wajah Reza di gambar kamera, laptop, nggak ada sama sekali. Ya Allah, kata Reza. Bu Lastri berdiri di pintu warung itu. Motormu ada di depan itu, Mas. Sudah 2 hari. Polisi sudah menemukan, foto identitasmu sudah disiarkan. Reza kan mikir, bro. Saya mati. Bu Lastri melanjutkan, kamu terjebak. Ada bedanya. Apa bedanya, Bu? Yang mati sudah pergi. Kamu masih di sini karena ada sesuatu yang menahan kamu, Mas. Biasanya itu berarti ada yang belum selesai. Reza jatuh duduk di tanah, bro, waktu itu. Tanah yang terasa nyata, tapi sekarang dia tahu itu hanya karena dia masih percaya. Persepsi yang diciptakan oleh jiwa yang belum melepaskan. Mas Denny yang hilang setahun lalu, dia juga seperti saya, katanya Reza kepada Bu Lastri. Sama persis, Mas. Wartawan muda penasaran datang untuk investigasi ke sini, tidak sadar bahwa kecelakaan yang dia alami di jalan sini sudah cukup untuk membawanya ke ambang. Lalu sekarang dia di mana, Bu? Dia sudah dipilih untuk pergi, tenang. Dia tidak kesakitan. Tidak semua pergi itu berarti buruk. Dan kata Bu Wati. Lalu Reza menundukkan kepalanya dan bertanya, dan Bu Wati dan Andi gimana? Bu Lastri tersenyum. Bu Wati memilih untuk kembali. Dia bilang ada anaknya yang masih SMP dan butuh dia. Jadi saya proses untuk kembali. Kembali? Apa bisa untuk kembali, Bu? Bisa, tapi ada syaratnya.
Harus ada yang mengingat kamu dengan cukup kuat di luar sana. Karena jiwa kembali dengan cara ditarik, bukan cara mendorong dari sini. Reza diam bro. Pikirannya melayang ke ibunya di Bandung, ke Sinta, teman kantornya yang pasti panik, ke Pak Hendra yang sudah mengutusnya ke sini, dan Andi. Bu Lastri sedikit menggeleng. Andi memilih tetap di mana, Bu? Di gunung itu. Bu Lastri menunjuk ke arah Gunung Merbabu yang muncul di balik kabut. Dia mencintai gunung itu lebih dari apapun, Mas. Katanya dia sudah menemukan tempatnya. Reza menggigit bibir, bro. Saya punya pilihan yang sama, Bu. Bu Lastri menjawab, semua yang datang ke sini punya pilihan yang sama. Kalau saya pilih kembali gimana, Bu? Saya akan bantu Mas, tapi tidak ada jaminan, bergantung pada seberapa kuat ikatan kamu di sana. Kalau saya pergi, ya tenang, damai, tidak ada rasa sakit. Reza berhenti sejenak. Dia memandang langit biru. Langit yang terlalu biru, terlalu sempurna, seperti wallpaper komputer, bukan langit sungguhan seperti buatan AI. Dia merogoh saku jaketnya. Di sana ada sebuah foto lusuh yang selalu dia bawa kemana-mana, yaitu foto ibunya. Dirinya yang masih anak-anak dan almarhum ayahnya duduk di teras rumah sama ibunya. Semua tertawa di foto itu. Saya mau pulang, Bu, katanya. Bu Lastri melenggu pelan. Masuk dulu, minum kopinya. Kopi itu apa isinya, Bu? Itu kenangan. Semua yang membuat kamu saya kumpulkan dari jiwa-jiwa yang lewat, kebahagiaan yang mereka titipkan sebelum pergi. Meminumnya akan menguatkan ikatan kamu ke dunia sana. Reza pun masuk, duduk. Dia menatap cangkir kopi itu yang mengepul, kopi hitam. Lalu Reza tanya gini, Bu Lastri, ibu ini sebenarnya siapa sih? Perempuan itu duduk di seberangnya untuk terakhir kalinya. Saya dulu juga seperti kamu, Mas. Juga seorang guru puluhan tahun yang lalu. Kecelakaan juga di sini, tapi saya tidak punya ikatan yang cukup kuat untuk kembali dan tidak mau pergi sepenuhnya. Jadi saya memilih tinggal di sini, menjaga tempat ini, membantu yang lain di ambang ini. Apa ibu tidak kesepian? Bu Lastri tersenyum, dan untuk pertama kalinya senyum itu tampak bukan cuma tenang, bro, tapi juga sedikit ada sedihnya. Bu Lastri bilang gini, setiap orang yang duduk di sana adalah teman, meski sebentar. Reza mengangguk. Lalu dia mengangkat cangkir kopi itu. Kopi itu rasanya seperti semua hal yang pernah dia rindukan dalam hidupnya sekaligus dituang di kopi itu. Ibunya yang memasak di pagi hari, hujan pertama setelah kemarau panjang, tawa teman-teman yang lama, bau halaman rumah yang basah. Semua itu masuk ke dalam dadanya, hangat dan terasa seperti ditarik, seperti tali yang menghubungkan dia ke sesuatu yang sangat jauh. Lalu semuanya menjadi putih. Reza Mahendra membuka matanya. Langit-langit putih, bau obat, suara alat medis yang berdengung. Mas Reza, dokter, dia sadar. Ternyata suara itu adalah suara Sinta, dan di sampingnya seorang perempuan parubaya yang langsung mengguncang tangannya sambil menangis, yaitu ibunya Reza. Reza mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering seperti pasir, menyumpat. Mama di mana? Mama di sini, Nak. Mama di sini. Dokter masuk, suster pun masuk, semuanya panik. Tapi Reza tidak mendengar apa-apa.
Dia hanya menatap keluar jendela. Di luar, sore hari menjelang senja, langit berwarna jingga dan ungu. Dan bayang-bayangan ranjang rumah sakit jatuh panjang di lantai putih. Dia punya bayangan lagi. Belakangan Reza tahu dia mengalami koma selama 3 hari setelah kecelakaan motor di tikungan akasia sebelum hutan ngalian wetan. Tidak ada yang tahu kenapa tiba-tiba saja di pagi hari ketiga semua indikator vitalnya membaik drastis. Padahal dokter sudah mulai mempersiapkan keluarganya untuk kemungkinan terburuk Reza ini. Artikelnya tidak pernah ditulis. Pak Hendra, ya atasannya, mencoba menugaskan jurnalis lain untuk investigasi warung Bulastri. Tapi tidak ada satupun yang mau pergi. Ya, tidak semua jalan yang terlihat di peta bisa membawamu pulang. Dan tidak semua kopi yang kamu minum hanya sekedar minuman, kawan. Demikian yang bisa Mas M. Sanindi kisahkan. Terima kasih. Jangan lupa dukung Mas M ya. Subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.